lagi bersama saya selalu dan tetap Wong Gandeng Sakdonya. Dan hari ini kita akan membahas tentang persoalan yang lagi luar biasa dibahas ya. Luar biasa dan ramai dan menimbulkan banyak polemik. Gak karu-karuan ini, kontroversi polemik keruwetan tentang pelecehan seksual terhadap PMI Hongkong. Oh, yang kemarin itu? Iya. Oke. Ini kan rame. Nah, ini kita selalu mencoba berbicara ya dari cara dan sisi pandang kita ya. Ini pengalaman jadi ya kan, kita tidak membahas manusianya ya. Tapi kita membahas kejadiannya. Oke. Kejadiannya dan perspektif cara pandang kita untuk menyikapi ya, karena kembali lagi kita kan tidak bisa ketemu sama orangnya. Jadi cara pandang dan cara pikir aja menyikapi sebuah peristiwa. Oke. Bagaimana menurut sampean yang sudah lama malang dan melintang dan di dunia persilatan Kalau aku pribadi malang sih tidak aku. Jadi omongan kurang penak deh dulu nggak setuju aku. Aku nggak pernah malang, aku selalu megung. Jadi aku tidak pernah malang ya. Sekali lagi namaku Dewa Yuni, jadi aku nggak akan pernah malang. Nggak malang, nggak megung ya. Salah berarti. Nah, soalnya dia selalu ngomong aku jaga image, jadi sorry ya. Jaga sepurane ya. Oke, nek nang kamera jaga image. Iya, soalnya dia selalu komplain kalau di kamera jaga image, kalau ngomong di rekaman katanya sak munine. Saya terserah aku dong, ya kan? Saya kan nek wajah. Iya, ono wajah ya. Oke, ya, dari menyikapi peristiwa yang terjadi. Ini kan rame banget sampai buntutnya kemana-mana. Secara langsung aku tidak tahu ya apa yang terjadi. Cuman dari berita-berita, soalnya kadang-kadang berita kan nggak semuanya benar. Jadi aku nggak berani menyikapin ini salah ini benar. Betul. Karena kita manusia, dari sisi pandang kamu benar, menurut aku salah, dan menurut aku salah, menurut kamu benar. Begitu juga dengan angka 6 dan angka 9 sebenarnya sama. Dari kamu kelihatan angka 6, tapi dari aku angka 9. Tapi bukan berarti aku salah dan bukan berarti kamu salah. Jadi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau aku pribadi masalah ini aku kurang berani ngomong ya. Tapi menurutku mbaknya pertama kali tuh komplain ke agent nggak? Itu yang aku ingin tahu dari berita-berita yang ada. Dia komplain kan ke agent? Kalau data yang dibaca, menyampaikannya juga ke agent, menyampaikannya juga ke KJRI. Oke, udah disampaikan ke agent dan ke KJRI. Dan tanggapan mereka itu slow gitu, Mas? Nah, katanya slow respon atau cenderung terabaikan. Oke, setahu aku Konsulat Indonesia ya, KJRI online hotline-nya itu, mereka itu tanggapannya begitu cepat loh. Tapi saya kurang tahu dengan kasus ini ya. Saat saya bekerja di agent, tanggapan KJRI itu tuh sangat cepat sekali. Bahkan dengan mbaknya laporan palsu, laporan yang nggak benar pun KJRI bertindak dengan cepat gitu loh. Jadi di sini saya kurang begitu paham saat kejadian itu. Oh, yang dilaporin pas itunya. Iya. Apa mungkin itu human error? Bukan sistem error. Menurutku bukan sistem error, human error. Oh. Karena kadang-kadang KJRI dapat laporan, itu dia langsung turun ke stafnya dan langsung hubungi agent secara langsung. Yang pernah dirimu rasakan? Itu yang terjadi di aku pribadi ya. Jadi anak komplain ke KJRI, ke hotline-nya KJRI, KJRI turun ke stafnya itu langsung menghubungi saya. Jadi saya langsung bertindak. Tapi kadang-kadang karena kita manusia, di kantor kita sibuk, kita lupa untuk ngecek ya. Kayak oke, dari KJRI komplain ke saya tentang sesuatu A B C. Setelah itu karena saya terlalu sibuk lupa, taruh di sebelah. Begitu juga dengan KJRI naruh di sebelah, kan bukan cuma kasus 1 2 3 4 5. Jadi taruh di sebelah, mereka mungkin lupa, kebanyakan kita lupa. Dan mungkin di situ
disitulah terjadi Miss-nya. miss. Selisih. Tapi apakah benar memang ada mekanisme ketika pelaporan itu ke KJRI, kemudian dia melihat data, kan pasti di data nama dan ABCD, sudah terlihat bahwa ini diurusi sama agent mana, itu apakah terlihat? Terlihat. Bahkan Mekanisme itu ada ya? ada. Oh. Soalnya saat sesuatu itu komplain dari KJRI sendiri turun ke agent, dari staf lama sebelum aku kerja di salah satu agent itu ada runutan. Ada runutannya. Dulu harus staf, kemana? staf ini yang ngikutin, sekarang ganti Mbak Yuni ya. Jadi Oh. habis itu aku harus buat laporan penutup. Kayak ada satu kejadian 3 tahun yang lalu. Anak ini sakit jatuh. Otomatis secara tidak langsung kita harus tutup kasus dulu di Konsulat Indonesia. Jadi kalau kita belum tutup kasus, jadi kita KJRI tetap menghubungi kita. Oh. Sebenarnya Berarti harus ada pelaporan bahwa ketika ini sudah bisa di-clearkan dan diselesaikan, kita harus nyampaikan supaya dia tidak menjadi bagian yang harus diselesaikan. Iya, karena sebenarnya KJRI sistem yang aku tahu, sistem yang sekarang terjadi sama aku, dari kasus 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, dan kita sebagai agent belum nutup, mereka akan tetap nanyain sama kita, Mbak Yuni ini anak udah pulang Indonesia belum? Mbak Yuni ini anak ini. Jadi kalau kita cek di data kantorku, aku cek, oh anak ini udah pulang hidup. Jadi aku printin data, aku buat laporan saya atas nama agent ini menyatakan selesai. Jadi case-nya ditutup. Itu yang saya rasakan. Jadi saya sempat lihat kemarin di Facebook mengatakan bahwa spanduk mengatakan bahwa stop apa ya? Jangan cari agent, jangan apa sih? Jangan menghubungi agent bila terjadi masalah. Iya, stop jangan menghubungi agent bila terjadi masalah. Sebenarnya saya pribadi ya, sebagai staff agent, itu malah lebih bagus karena beban kita enteng. Jadi lah ada masalah nggak usah cari agent. Tapi secara tidak langsung, apakah KJRI mumpuni? Apakah mampu handle segitu banyak? Iki nek ditakon nang aku terus belum mau jawab. Ya tapi kan secara logika aja. Jadi diskusinya apakah sudah sanggup dan sudah siap tuh KJRI untuk menghandle sebegitu banyak orang. Dan itu baru dari si anaknya, belum majikannya. Tapi sebenarnya aku pribadi ya nggak menyalahkan mbak-mbak PMI-nya, kenapa sih? Tidak ada yang salah. Jadi di dalam konteks kita berbicara tidak ada yang salah. Cuma sudut pandangnya berbeda. Menurutku dari mbak-mbaknya juga nggak salah ya. Mereka komplain langsung ke asosiasi, ke organisasi, ke konsulat atau ke agent. Tapi masalahnya kalau kalian nggak ngasih tahu agent masalahnya, kan nggak ada koneksi sama majikan. Kalau dari KJRI kan nggak ada langsung koneksi ke majikan. Oh iya benar. Ya alurnya ketika ke agent, ini majikannya sopo, kelihatan alamatnya dan segala sesuatunya, data ada di situ. Data di situ. Dan tapi masalahnya di sini juga agent besar, kebanyakan stafnya gonta-ganti. Oh, ini salah satu juga faktor. Salah satu faktor kenapa mbak-mbaknya itu kesulitan fast respon gitu ya? Bukan, kesulitan mbaknya untuk mencari orang yang tepat untuk curhat, untuk ngobrol. Kadang-kadang saya paham ya, kenapa agen-agen besar kesulitan untuk handle anak-anaknya sendiri, karena memang stafnya ganti. Besok A, besok B, hari ini Yuni. Jadi otomatis kan nggak bisa. Iya, make sense. Karena aku pengalaman kerja di satu agent 10 tahun. Jadi anakku ya itu aja. Terhandle dengan baik dan benar. Jadi sedikit ada kasus, aku langsung berani gitu loh. Karena jadi, kita tahu karakternya, tahu karakter modelnya, anaknya, terus majikan kita juga tahu. Jangankan pembelaan ke anaknya. Waktu salah satu anakku dituduh mencuri. Cuma dituduh mencuri, majikan datang, aku bilang bisa nggak nunjukin ke aku kalau dia nyuri apa, kapan, jam berapa. Dia nggak bisa approve. Aku tuh mancal-mancal dewe lah. Langsung tak sikat lah ya gitu ya. Senggol bacok. Tahu. Kita ngerti. Kita tahu, paham banget dirimu seperti apa. Karena aku jadi ya berdasarkan sesuatu yang memang bisa dibuktikan, berdasarkan sesuatu yang memang jelas, maka kita nggak ada khawatir ya. Karena itu, tapi masalahnya kan sekali lagi agent besar
penghandlannya juga nggak mudah. Nah, jadi Dan staffnya selalu kebanyakan agent besar. rolling Terus. Iya. Berapa bulan ganti. Hari ini cari si Yuni, besok ganti si Yeni, besok ganti si Yeni, besok ganti si Maya, besok Yanti, Ite, Markona. Jadi sebenarnya, gimana ya? Faktor banyak hal. Jadi ketika terjadi hal seperti itu tidak semerta-merta seharusnya di-blame atau dipersalahkan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Harusnya kita Maka dari itu kan kita harus kita nggak bisa mencari sadar. siapa yang salah. Sebenarnya tapi- dari situ kita harus koreksi. Satu, koreksi pribadi, Ya, ya. pribadi lepas pribadi. Kedua, kita cari Tempat solusinya. kemana? Solusinya gimana untuk menyelesaikannya. Jadi menurutku pribadi dengan mbak-mbaknya mengatakan jangan menghubungi agent, saya Belum. sebagai staff agent malah gembira, malah senang, bahagia ya. malah bahagia. Tapi Silakan dikampanyekan lebih banyak lebih biar biar tugasnya lebih ringan. Iya. maksudku. Tapi ya enggak Ya lah, nggak begitu aman juga ya. Karena kalau orang tahu dirimu pasti dicari. Tapi Ya labrak majikan gitu kan. labrak majikan. Karena Ya. saya pribadi, saya staff agent, tapi saya nggak akan membela agent saya kalau agent saya salah. Saya pribadi juga nggak akan membela mbaknya Ya. kalau mbaknya salah, dan saya nggak akan membela majikan kalau majikan saya merasa di sisi yang salah. Berarti sebenarnya mekanismenya itu ada dan agent pun juga punya data majikan. Jadi secara prinsipnya cuman kayak gitu. Jadi tinggal membahas bagaimana pelaporannya, terus bagaimana mereka berkomunikasi ketika melaporkan kan. Seperti Iya, dan sekali lagi yang nanganin juga. Jadi saat dia melapor, siapa yang nanganin juga. Kadang-kadang, oke, kamu anggap aja kita berdua staff agent. Dia lapornya ke kamu, tapi udah habis itu kamu 3 bulan udah nggak kerja. Dilimpahkan kan otomatis ke aku yang staff baru. Sementara aku dikomplain dengan masa lalu kan aku nggak tahu apa-apa. alur jalannya Kan aku ceritanya nggak tahu. Hmm. Dan itu kebanyakan yang terjadi. Jadi sekali lagi mbaknya juga harus ngertiin juga kita sebagai staff agent itu apa ya, pikiran kita juga sebenarnya berat. Bukannya kita membela semua staff agent ya. Intinya saling pengertian, kita juga manusia, kita kadang-kadang tertekan. Dan yang paling anehnya, mbak-mbaknya itu kadang-kadang nyepelein gitu loh. Kadang-kadang ditanyain apa, jawabannya apa. Sodron itu loh. Satu, yang kedua, mungkin ya kadang-kadang anak-anak Indonesia kan banyak yang hang, bukan HP aja yang hang. ngomongnya anak Indonesia. Lah anak Indonesia kan kebanyakan ada yang hang toh. Nggak ada Bener nggak? sesuatu hal memang bukan kita nggak bisa bicara semuanya. Maksud saya begini loh. Kebanyakan aku nggak bilang semuanya. Pada prinsipnya mungkin sudah capek atau mungkin ada beban yang terlalu. Oke, kalian bisa capek. Bagaimana dengan aku? Ya I know. Siapapun semuanya bisa capek. Karena itu pengertiannya. Nah. Sekali lagi aku butuh pengertiannya juga. Jadi cooperate ya. Jadi Bahasa Inggris lah ngerti ya. jadi saling memahami. Pemahamannya. Nah. Sekali lagi dan Dirimu punya masalah, kita juga punya masalah. Tapi Lagi. ayo kita bicarakan supaya masalah itu bisa selesai, jelas. bukan memperbesar masalah. Dan sekali lagi, aku bukan membela semua staff agent ya. Tidak ada yang dibela. Tapi sekali lagi kadang-kadang staff agent ya kebacot. Ya. Jadi repot, aku tadi ngomong ya repot. Intinya semuanya punya limit ya. Ada batasan. Nah, itu yang ingin saya omongin sebenarnya. Semua punya limit, ada batasan, ada kehidupan pribadi masing-masing juga. Dan sekali lagi kadang-kadang mereka mengira bahwa aku gimmick atau apa ya namanya, pura-pura. Sebenarnya saya nggak perlu pura-pura dengan keadaannya. Kadang-kadang sekalian kalau lihat muka aku, kadang-kadang aku mau ngumpet pengen ngeremek kalian. Dari omongan ini tak kepelain dasmu. iya main omong tok, tapi kan enggak aku. Itu ungkapan kekecewaan sebenarnya. Iya, karena diungkapkan secara verbal aja. Aku secara verbal, jadi kalau ada orang yang merasa tersakiti dengan kata-kataku, aku minta maaf. Tapi secara tidak langsung, aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Betul. Tapi kalian harus paham, aku punya keluarga, aku punya anak, aku punya suami. Dan aku punya batasan waktu di mana aku pingin sama anakku, pingin sama suamiku. Masa aku keluar mbak suamiku, kalian telepon, komplain, kan kadang-kadang ada batasannya. Keterbatasan itu. Tapi kadang-kadang mbaknya angel ya diomongi, mbak EDW istirahatnya bengi. Iya, memang Jadi kan aku harus. nggak nyalain siapapun. Ya, jadi berarti sebenarnya ketika sistem itu juga sudah ada, artinya sebenarnya dibutuhkan
orang-orang konsultor atau konsultan-konsultan itu ada di jam-jam di mana Mereka bapaknya itu udah membutuhkan. selesai. Mereka membutuhkan. Berarti itu kan konklusi seharusnya kan yang harus dipikirkan oleh KJRI atau mungkin beberapa agent yang mau, karena office hour kan jam berapa sih kan office hour? Oke, office hourku ya jam 10 sampai jam 4 ya, sekarang jam 10 sampai jam 4 jam kerja aku. Otomatis setelah jam 4 aku nggak angkat telepon. Yang nggak wajib lah. Nggak wajib ngangkat telepon. Tapi kadang-kadang aku ada urgent case yang Iya, dimana iya. anak-anak voice dan butuh penanganan Harus. secara langsung. Aku kadang-kadang memang ambil poinnya, walaupun aku sekarang lagi sama anakku atau sama suamiku, aku pun harus call back mereka. Makanya karena itu aku selalu bilang sama anak-anakku, kalau kalian butuh aku urgent, benar-benar membutuhkan aku kapanpun dimanapun, aku siap buat kalian. Jadi tapi kadang-kadang kalau aku sedikit emosi, kalian harus paham, aku punya suami, punya anak, kadang-kadang aku bertengkar. Paham nggak? Kita punya masalah keluarga juga gitu loh. Pas dia datang, pas kita habis erosi disulut. Ya, oke. Berarti sebenarnya kemarin ada juga sempet berita, bahkan kamu ceritain bahwa staf KJRI yang kemarin bahkan bisa dihubungi sampai 24 hours kan. Ada juga kan ada. yang sudah pulang kan. Iya. Sudah balik ya kan. Ya mungkin itu salah satu bisa jadi figur atau contoh ya. Kita nggak sebutin nama ya, tapi itu sempat dirimu merasakan ya bahwa dia sebenarnya banyak yang ngerasain, Aku rasa banyak yang ngerasain karena dia pembelaannya itu secara tidak langsung tuh ke mbak-mbaknya. Jadi aku ngerasa keperpihakannya mereka ke kita, ke mereka, PMI, ke teman-teman, PMI. ke teman-teman. Jadi kalian tuh benar-benar merasa beruntung dengan adanya seseorang ini. Kenapa? Dia benar-benar memihak. Bapak itu memihak. Tapi masalahnya, sekali lagi masalahnya terlalu memihak kadang-kadang nggak disaring. Oh iya. Dihapusi. Yo apa. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena waktu itu ada yang komplain katanya paspornya ditahan majikan dan si mas bapak itu menghubungi saya secara tidak langsung, aku langsung pencak silat, telepon majikannya, tak ajar majikannya. Lah, raiku dalendi. Ternyata di bawah anaknya. Paspornya cek laree. Bayangin kalian. Ya berarti ini juga akibat kepandaian si mbaknya tadi. Mumet lah kadang-kadang. Paham nggak? Kalian boleh komplain tapi sing masuk akal. Kalian komplain sama konsulat, paspor ditahan majikan. Konsulat telepon aku. Otomatis untuk nyelesain, oke. Untuk nyelesain otomatis. Langsung kita ke majikan ya. Wah, kene karena saringane langsung telepon majikan gaspol pencak silat. Lah kok majikannya nanya no, kamu yakin paspornya pembantumu tak cekel? Lo yakin no, konsulat sing telepon nih 100% yakin. Ternyata mbaknya tak telepon, majikannya bisa bahasa Indonesia. Oh bisa. Aku tepak jenenge Novi Misan. Lu Novi ya? Novi Misan, aku kalau jeneng Novi rotok sensitif ya. Terus kemarin ngono, tak telepon ternyata, Dok, paspor itu aslinya di mana? Contoh case ya inilah. Contoh case. Kenapa aku bilang konsulat memang memihak pada masyarakat Indonesia yang ada di sini? Menurutku pribadi ya. Itu saat aku telepon dia bilang, oh iya Ceh, di aku. Langsung aku telepon si mas bapak itu. Si mas bapak bilang apa? Oh ya nggak apa-apa, yang setidaknya kita cepat bertindak. Tapi enak tuh ngomong. Padahal dirimu wis kadung gak duwe rai karo majikan. Lah aku wis ngegaspol ya. Jadi perspektif contoh case itu sangat banyak banget ya. Banyak. Jadi pada prinsipnya hal-hal yang bisa kita konklusikan atau kesimpulan bahwa makanya beberapa KJRI juga sering menyampaikan katanya kalau nggak ditanggapi lapor lagi, kalau nggak ditanggapi lapor lagi, kalau nggak ditanggapi lapor lagi. Nah ini kan ya memang itu digunakan untuk beruntun, untuk mungkin ya kembali lagi salah satu mungkin mereka nggak ada sip-sipan paling. Oh bukan nggak ada sisipan. Sekali lagi kayak SMS ku ini. Nggak usah bilang KJRI terlalu besar buat saya karena KJRI sangat besar. Nggak namanya cuma ya contohnya. Anggapnya aku ae. Lah iki lah SMS ku 400 lebih. Sing gak kebuka. Dan iki wis ketrenjel ning ngisor. Paling bawah. Lek kalian nggak lapor lagi, aku wis lali sopo iki. Apa kasusnya lagi? Jadi kalian lek gak tak tanggepi, ya ngono mau jari KJRI tak terok-terok.
lapor meneh. Makanya dia memberikan nomor hotline-nya banyak agar biar cepet respon sih sebenarnya kan itu salah satu juga solusi. Jadi dia juga menggunakan sistem dan berpikir juga agar lebih cepat menangani setiap problematika. Kalau saya bandingkan dari 4 tahun atau 5 tahun yang lalu dengan sekarang sistem yang ada, sudah ada perubahannya. Perubahannya besar sekali dari KJRI. Tapi namanya juga sistem, namanya juga manusia, tidak ada yang perfect ya. Jadi untuk sesuatu kasus mungkin ya secara tidak langsung kadang-kadang aku sendiri aja kelupaan sama anak-anakku. Betul. Jadi aku harap pengertian juga, kesabaran juga, dan nanya meneh. Jadi proaktif itu yang saya minta. Jadi proaktif dan yang paling penting juga untuk kita bisa pesankan bukti-bukti itu dikumpulin bener kan? Yes. Supaya kita menang ya. Ya, itu yang selalu saya tekankan sama mbak-mbaknya. Dulu sebenarnya di agenku yang dulu ya itu pernah satu majikan. Kamu cowok ya? Sorry aku ngomong kayak gitu. Yo nggak apa-apa ya, Mas cowok nggak ada bedanya kok. Karena apa ya? Kadang-kadang seseorang itu pikirannya kotor banget dan anak itu komplain sama aku. Cuman kan aku nggak ada bukti. Oh iya. Jadi waktu dia komplain nggak ada bukti. Pelecehan. Jadi aku bilang sama dia, oke, kasih aku video. Hari itu juga aku akan gaspol. Nah, dia bilang nanya sama aku gimana caranya HP dipegang. Kamu harus cari solusi. Bagaimana caranya? Karena aku nggak tahu itu rumahmu sama majikan dan aku nggak bisa kontrol rumahmu. Betul. Dan akhirnya dia beli 2 HP, yang satunya memang untuk target majikan. Ditaruh di dapur, ya memang majikan nunjukin kemaluannya ke anak itu dan kita dapatkan. Kena ya. Kita gaspol. Wis langsung hajar. Tiada maaf bagimu. Jadi lebih enak ya. Jadi Hong Kong benar-benar adil ya ketika memang kita mampu membuktikan dan menunjukkan apa yang kita tuduhkan ke mereka dan ada faktanya. Makanya CCTV di mana-mana ya. CCTV di mana dan sekali lagi kita pasti menang. Betul. Dan jadi kita kenapa sih kita dulu sekarang ada zaman Facebook, ada zaman TikTok ya. Zaman kita dulu nggak ada Facebook, nggak ada TikTok. Majikan kiranya nggak bener, gaspol. Jadi pada prinsipnya untuk membantu agar supaya apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan tidak enak, kita kumpulkan bukti-bukti, datanya semuanya ABCD agar kita itu melindunginya benar-benar totally ya. Tapi frontal, bahkan sampai frontal kalau memang sangat jelas ya. Jadi mbak-mbaknya juga harus berpikir cerdas ya. Walaupun capek, walaupun apa, kalau ada sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan, maka karena kembali lagi, kalau aku lihat kebiasaannya orang Hongkong itu kan cuman caci dan maki kan, cuman omong-omongan aja kan. Kalau sudah ke fisik dan semuanya kan mereka juga tahu resikonya kan. Ya karena itu sekali lagi kita butuh bukti. Karena kebanyakan orang Hongkong itu cuma ngomong aja. Ngomongannya gede-gede kayak apa ini. Jadi repot lah kayak ngene iki dikomplain wong jarene kereng ya iya memang iya, tapi masalahnya aku pernah mukul nggak pernah. Biyen mungkin anakku dhewe tak gepuk, wajar. Cuman kan di sini aku selalu bilang mental kita sendiri harus siap. Aku babu melok wong. Awakku dhewe iki ndek kene ya kerja. Kadang-kadang emosiku nggak terkontrol juga saat dimarahin, nggak salah dimarahin. Ya, iya. Aku juga manusia, aku punya emosi di mana aku nggak bisa tahan. Tapi sekali lagi, ditimbang lagi, yakin kamu mau keluar. Kalau kamu udah 100% yakin, keluar aja. Nggak ada yang bisa ngelarang kamu keluar dari tidak ada yang bisa menahan. Bahkan agent pun apapun sebenarnya kalau memang kita mau out aja ya. Out aja. Kadang kita dikelabui pun juga nggak jadi soal. Nggak masalah. Ayat 1 pasal 1 kita menang. Ayat 1 pasal 1. Pokoknya soalnya kadang-kadang kan dia ke agent A, kemudian agent A tidak mendapatkan sesuatu yang dia dapatin, ternyata di agent B dia mendapatkan, kan dia bisa gesek satu sama lain. Lidahnya disilat-silat kan juga bisa kan, artinya. Iya, kalau masalah silat lidah aku tidak begitu lihai. Jadi tapi itu bisa terjadi kan. Banyak terjadi karena aku nggak mau dilema dan drama. Kalau anak udah mulai main drama dengan agent lain atau apa itu mencoba untuk sesuatu yang gesekan, kayaknya aku lebih baik menghindar. Karena ya udah itu jalanmu. Karena aku pribadi bantu kalian cari majikan. Aku bukan mau cari masalah. Aku di sini menyelesaikan masalah dengan
cair, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi aku bukan pegadaian, salah di sini. Jadi kan konklusi yang kita dapatkan di hari ini adalah kita tidak berbicara tentang siapa yang salah di dalam sebuah peristiwa atau fenomena ini, tetapi marilah kita berkaca kembali lagi bahwa apapun yang akan mau kita permasalahkan atau kita mau angkat itu ke atas, ya kembali lagi kita harus benar-benar punya sesuatu hal-hal yang bisa dibuktikan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, dua tangan tidak akan berbunyi kalau nggak saling bertepuk. Jadi kalau cuma satu nggak akan ada bunyi. Nggak terjadi ya. Jadi sekali lagi, kalau ada masalah, tepuk dada tanya selera dulu. Tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera. Maksudnya, sebelum kamu mengatakan orang lain bersalah, apa yang kamu lakukan pada orang itu? Jadi aku nggak bisa bilang kamu aku bisa bilang cerita sama orang kamu jahat. Paham nggak maksud aku? Aku bisa bilang, oh ini orang selalu nggak benar orang ini. Tapi kamu juga harus cerita sama orang apa yang kamu lakukan sama orang itu. Paham nggak? Jadi jangan selalu bilang aku. Tapi kita harus ngomong kita. Oh, si ini orang pinjam uangku nggak dibalikin. Kenapa dia bisa pinjam uang kamu kasih? Karena dulunya aku juga pinjam. Paham nggak? Sebenarnya ada dua ini kita nggak bisa. Satu itu nggak bisa. Sekali lagi kalau ada masalah, jangan langsung ngegaspol. Tepuk dada tanya selera. Jadi jangan selalu menyalahkan satu pihak. Karena apapun yang terjadi itu dari dua pihak. Seperti saat ini Mbak Manya bilang jangan lapor ke agent. Secara tidak langsung, saya mengatakan sebagai staff agent, saya sangat berterima kasih lagi. Kalau bisa, ya. Share yang banyak. Share yang banyak, jangan gambling sama agent. Biar tugasnya lebih ringan. Iya, maksudku menunggu gajinya jalan terus. Jadi, ya nggak apa-apa. Artinya apapun yang kalian lakukan, apapun yang kita lakukan, dan siapapun yang melakukan sesuatu hal itu semuanya mengandung bentuk-bentuk resiko dan juga bisa membuat keuntungan buat orang lain dan juga bisa merugikan orang lain. Yang terpenting adalah kembali ke diri kita, cerdaslah dalam bersikap, bertindak, dan benar-benar kalian sudah sangat yakin atas apa yang mau kalian lakukan itu berpotensi membuat kalian jadi lebih baik. Bukan justru malah menjadikan konflik atau konfrontasi atau hal yang menimbulkan kericuan atau kegaduhan. Tapi sebenarnya sekali lagi yang pesan yang saya bisa katakan saat ini adalah karena kita itu saat melakukan sesuatu kita nggak tahu itu baik atau buruknya. Kita nggak tahu saat kita melakukan. Tapi intinya kita melakukan sesuatu ada resikonya. Nah, baik buruknya kita belum. Kita nggak tahu. Kita jalan kita nggak tahu baik buruknya. Dari mana kamu tahu kalau ini baik? Dari mana kamu tahu kalau ini buruk? Kita lagi jalan loh. Cuman kalau kita udah mengambil jalan ini, setidaknya kamu tahu resiko apa yang kamu dapatkan. Jadi aku merasa seseorang yang berjalan, dia tidak akan tahu di jalan itu ada bolongan, ada jeglongan atau jalannya mulus. Nggak ada yang tahu. Kita lagi jalan. Tapi saat kamu ke arah kiri, bahwa kamu tahu itu adalah pantai, kamu akan mandi di pantai atau kamu ke gunung. Jadi kita tahu. Jadi kita tahu sebenarnya arah itu kita tahu. Masalahnya kita nggak tahu sepanjang perjalanan itu seperti apa. Bagaimana faktor-faktor yang akan terjadi. Jadi sekali lagi apapun yang Mbak lakukan, apapun teman-teman lakukan itu terserah. Fine, bebas. Jadi cuman pahami resikonya sendiri. Menurut saya pribadi apapun yang terjadi kita yang menanggung, nggak ada orang lain. Sama sekali nggak ada orang lain. Sekali lagi, apapun yang kamu pilih, ke kiri laut, ke kanan gunung, itu hak kamu. Nggak ada orang yang bilang jangan ke gunung, karena gunung itu tanjakannya lebih ke pantai aja. Tapi nggak ada, karena keputusan ada di tangan kamu. Tapi saat orang bilang, aku dipaksa oleh seseorang, aku tidak percaya dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena nggak ada pistol di kepala kita untuk ngebom saat itu. Jadi keputusan kita sendiri. Kita mau melawan pun sebenarnya juga bisa. Nggak ada yang bisa melarang. Iya. Aku sebenarnya kadang ya satu sisi melihat fenomena, tapi sekali lagi karena saya memang tidak ada hak untuk bisa menyimpulkan, tetapi saya hanya cuma berkaca dan mau melihat sebuah peristiwa dan bagaimana kita menanggapinya. Kalau saya lebih cenderung ke sana saja.
peristiwa kita harus tanggapi dengan hal yang seperti apa, dengan logika kita, dengan cara berpikir kita, sehingga suatu saat nanti ketika ada problematika atau masalah itu kita sudah langsung, oh aku harus A, harus B, harus C, harus D, seperti itu. Oke, jadi kembali lagi bahwa it's okay, apapun yang kalian lakukan tidak ada masalah, tetapi yang paling penting kalian tahulah apa resikonya. Itu yang Dan paling bagaimana dan seperti apa nggak jadi soal, tetapi kalau butuh teman untuk ngobrol, ya kan, untuk bercerita, ya kita ayo, siap. ayo kita duduk baik-baik ngomong, nggak ada masalah. Kalau punya waktu pribadi, ya. Secara pribadi kan tadi kita udah komunikasi, kita bebas, kita akan cari waktu untuk mbak-mbaknya. Curhat apapun, sekali lagi aku nggak peduli kamu anak aku atau bukan. Bukan ya, nanti kita akan kasih momen ya. Kasih momen di mana kalian berhak menceritakan apapun itu. Oke, kalian mau di post secara post atau kita curhat bertiga, berdua, berempat, apa berlima. Jadi sebenarnya di sini saya dari dulu kepingin tuh sharing masalah kalian karena mungkin saya udah belenger dari Makau dari Makau berapa tahun? Makau dan sini lah itu aneh piro iya cuman 5 tahun lah kasaran yang ngomong perasaan gak 5 tahun kita ketemu aja lebih dari 5 tahun. Jadi mau ngomong gede-gede kok enggak gini loh, 2013 aku kan udah tahu dan aku sudah menjalani itu 2013 loh ya. 2008 aku ketemu, nah kan berarti 2008 sekarang 2021. Yo, lek ngono kan malah tuwek aku lek mau itu. Bukan masalah itu. Jadi sesuatu hal yang sudah kamu pernah tanganin itu gak karu-karuan gitu loh maksud saya. Bukan masalah tuwek dan enggak tapi case A, case B, case C, bahkan case Z kuadrat double itu ada pernah gitu loh kamu atasi. Karena itu saya pingin berbagi dengan siapapun. Ada waktu kalian curhat apapun. Karena itu aku akan menyisihkan waktu di mana buat mbak-mbaknya gitu loh. Pribadi bukan karena anak agenku saja atau anak-anakku dulu. Aku kepingin berbagi dengan siapapun masalah kalian atau apapun. Dan bahkan ada anak cuman telepon cuman nanyain, "Cah, aku itu bukan anakmu, aku itu seperti ini." Aku pun ngasih solusi. Karena bagiku membantu seseorang bukan berarti aku harus tahu siapa kamu. Aku siapapun kamu boleh curhat. Kecuali kamu inbox aku bilang I love you, tendang urip-urip. Karena banyak cowok yang cuman SMS ngomong aku suka kamu lagi ya. Ngentai-ngentai memori malah. 2008 ke 2021. Rasa dihitung. 13. Gak pecah das. Aku bersyukur ya. Saya bersyukur banget karena apa? Saya merasa saya sangat beruntung karena saya bisa berbagi. Dan apa ya? Mana arek-arek kan kadang menganggap aku sebagai keluarga sendiri. Dan mereka ayah. Sampai majikan nyangka ayah itu nama. Padahal bapak aneh. Ayah. Jadi sekali lagi masih ingat itu. Iya, sekali lagi aku ingin punya ruang dengan siapapun mbaknya yang di luar yang bermasalah. Aku bukan seseorang yang membutuhkan imbalan atau apapun, tidak. Kalian boleh cari aku kapanpun, dimanapun. Mostly yang seseorang tidak menanggapi kalian, dan aku akan membantu kalian dari zero ke hero. Itu prinsip aku. Sesuatu yang paling membanggakan aku adalah saat orang itu tidak mau kalian, seseorang itu benar-benar menjatuhkan kalian dan kalian datang ke aku dan aku bisa mengangkat kalian lebih tinggi. Itulah sesuatu kebanggaan buat aku. Jadi sekali lagi kayak anak-anak yang di Makau overstay berapa bulan, aku pun berani bayarin uangnya, nebus mereka. Kenapa? Karena mereka dari zero. Dan saat ini mereka udah berkelimbangan di Hong Kong dengan gaya yang lebih dari aku merasa bangga. Dan saya tidak akan ada rencana untuk menjatuhkan mereka. Kenapa? Mereka adalah bagian dari kehidupan masa laluku. Aku bangga dengan apa yang mereka punya. Sekali lagi, siapapun kalian, saat kalian nggak ada tempat berlari, datang ke aku pun mau soal. Tapi lek masalah uang, kita tidak berteman. Kalau orang tidak berteman, tapi naik cerita, mau sharing, cerita ya itu oke ya. Jadi beberapa video-video yang kita unggah ya inilah profilnya. Jadi dari dulu sebenarnya saya sejak 2013 ya aku selalu kepingin membuat konten di mana konten itu bisa ditonton sama teman-teman lebih banyak sehingga menemukan arti, menemukan nilai. Itu kalau kalian bisa tonton sih, tapi kalau
ya apa dan siapa ya is no problemo. Aku juga nggak terlalu peduli. Aku hanya berpikir ketika saya menyebarkan sesuatu yang positif dan ditanggapi secara positif, ya mari kita maju bersama. Tapi kalau ketika saya membuat sesuatu yang positif, ditanggapinya dengan yang negatif, itu hak. Iya, karena kita nggak bisa memaksa Ya, seseorang orang untuk suka kita. Iya. Sekali lagi, saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk suka saya, karena Anda juga nggak bisa memaksa saya suka Anda. Jadi It's okay, ada chemistry, ada sesuatu yang butuh di-sharekan, boleh ya. Seperti itu. Dan kelihatannya sebenarnya awakmu nek jadi bagian nang KJRI itu cocok deh kelihatannya. gak lah, gajinya Saidi ya. Gajinya Saidi. Gaji itu, gajinya Saidi. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi dengan obrolan ini. Harapannya teman-teman semuanya lebih kuat, lebih strong, lebih punya semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Di luar tidak mudah, tetapi tidak ada yang sulit di dunia ini. Di luar tidak mudah, tapi tidak ada yang sulit di dunia ini selama kita masih Mau berusaha. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu buat kalian dan selalu negatif tes COVID-nya. Oke. Bye. Bye.